Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi disampaikan bahwa kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Wattaqu fitnatan, dan peliharalah diri kalian dari fitnah. La tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah, yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim, orang-orang berbuat zalim di antara kalian saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT maha keras siksanya. Saudara-saudara yang Allah SWT, ayat ini adalah merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Jadi dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memenuhi panggilan tatkala Allah SWT dan Rasulnya memanggil mereka, manggil kaum muslimin kepada sesuatu yang menghidupkan mereka. Lima yuhyikum. Sebagian fasir mengatakan lima yuhyikum, yakni lil Islam. Ada yang mengatakan lil jihad, untuk jihad, dan semacamnya. Walhasil kalau kita lihat dalam ayat sebelumnya, Allah SWT memberikan perintah kepada kaum muslimin untuk melaksanakan, untuk menerima syariah, menerima Islam. Nah, pada ayat berikutnya ini Allah SWT memberikan larangan melakukan sebelumnya. Jika dalam ayat sebelumnya Allah SWT memerintahkan terikat dan mengerjakan syariat Islam, maka pada ayat ini Allah SWT melarang kepada kaum muslimin untuk melanggar, untuk berbuat zalim dan melakukan berbagai macam tindakan yang bisa mengantarkan kepada fitnah atau adab dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang Allah SWT, inilah mari kita cermati ayat ini dari kajian bahasanya, dan setelah itu bagaimana menurut pandangan para ulama tentang ayat ini dan apa sebenarnya yang dapat kita ambil dari pelajaran ayat ini. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqu. Ittaqa yattaqi. Dari kata ittaqa yattaqi merupakan wazan dari ifta'ala, dari kata waqo. Waqo yaki, melindungi. Ittaqa yattaqi, yakni terlindungi. Maka Allah SWT merintahkan wattaqi, perintah ittaqi, jamaknya ittaqu, ya, jadikanlah kamu bisa terlindung, ya. Terlindung dari apa? Dalam ini disebutkan fitnah. Fitnah. Apa itu fitnah? Saudara-saudara yang Allah SWT, di dalam bahasa Arab kata fitnah ini seperti yang diterangkan oleh Al-Azhari. Al-Azhari ini seorang ulama bahasa yang mengarang satu kitab berjudul Tahdhibul Lughah. Kitab ini sering kali juga dipakai menjadi rujukan dalam mu'jam, termasuk Lisanul Arab beberapa kali atau banyak juga mengutip penjelasan dari Al-Azhari dalam kitab Tahdhibul Lughah ini. Nah, di dalam kitab tersebut, Al-Azhari mengatakan bahwa makna al-fitnah itu fil lughah secara bahasa adalah al-ibtila'u wal-imtihan wal-ikhtibar, yakni cobaan dan ujian. Ya. Yang kata ini, kata beliau, diambil dari kata fatantul fiddata wal dhahab. Jadi aku memfitnah, ya, di sini yang menguji emas dan perak. Jadi perak itu untuk diketahui mana bahan yang bagus dan yang tidak, maka dia dibakar. Nah, tindakan membakar emas dan perak
yang kemudian dengan begitu diketahui mana yang asli dan mana yang bagian-bagian yang itu sebenarnya bukan merupakan bagian emas dan perak, untuk memisahkan itu, maka itu yang disebut sebagai fitnah. Nah, oleh karena itu biasanya untuk menguji sesuatu, lalu kemudian kata ini digunakan untuk memberikan mana, menunjukkan mana ikhtibar, ya, ujian atau cobaan, imtihan. Jadi dengan diuji maka diketahui siapa yang asli dan siapa yang palsu, ya. Itulah kata fitnah itu. Tapi kata fitnah itu juga dalam beberapa ayat dalam Al-Quran maknanya itu ada juga makna lain. Misalnya bimakna al-kufru, seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ fitnah. Perangilah mereka hingga tidak ada fitnah. Nah, fitnah dalam ayat ini maknanya adalah al-kufru. Jadi perangilah sampai tidak ada fitnah, ya. Demikian juga makna lainnya, kata fitnah ini juga bisa bermakna adab. Jadi artinya adalah adab. Seperti misalnya dalam firman Allah SWT, duku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Duku fitnatakum, ya, rasakanlah fitnatakum, maknanya ada adabakum, adab kalian, ya. Alladzi kuntum bihi tasta'jilun, yang dulu pernah kamu minta untuk disegerakan. Saudara-saudara rahmat Allah SWT, dan makna itu pula lah yang kalau kita lihat disampaikan oleh para ulama dalam kata fitnah dalam ayat ini. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa fitnah di situ maknanya adalah kekufuran atau kemaksiatan atau kemungkaran, ya. Wattaqu fitnah, yang dipeliharilah diri kalian, jauhilah kalian dari fitnah, dari sesuatu yang merupakan kemaksiatan, kemungkaran dan kekufuran, ya. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa kata fitnah dalam ayat itu adalah bimana adab. Jadi jauhilah atau peliharalah diri kalian dari adab, ya. Kalau kita lihat dari susunan ayat ini, memang menjadi lebih tepat kalau makna fitnah dalam ayat ini adalah adab. Ini seperti juga yang disampaikan oleh beberapa mufassir, misalnya seperti Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Aisarut Tafasir. Beliau mengatakan fitnah di sini ai adaban tuftirunahu bihi. Jadi adab yang digunakan untuk mengadab kalian, ya. Demikian juga misalnya dalam kitab Awdah Tafasir, di sana dikatakan wattaqu fitnatan ai adaban. Jadi peliharalah diri kalian dari fitnah, yakni maknanya adalah adab. Bahkan secara lebih spesifik, ya, dalam kitab Hadaiqur Rauh war-Raihan, di sana dikatakan bahwa makna dari yang dimaksud dengan al-fitnah di sini adalah al-adabud dunyawi. Jadi adab yang sifatnya dunia. Dan tampaknya kalau kita lihat, maka adab ini lebih tepat maksud saya makna fitnah dalam ayat ini memang lebih tepat dimaknai dengan kata adab. Sehingga maknanya adalah jauhilah atau peliharalah diri kalian dari adab. Yang adab itu bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dolim saja, ya. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata dolim secara bahasa, lagi-lagi kita mengkaji makna beberapa kata kunci dalam ayat ini, yakni yang adab itu tidak hanya la tusibannal ladzina dzalamu, tidak hanya menimpa kepada orang-orang dolim saja. Nah, secara bahasa abdulmu itu fil lughah adalah wat'us syai'i fi ghairi maudhihi. Jadi meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu yang disebut sebagai kedoliman. Kopiah ini ada di kepala, ya, kalau diletakkan di kaki maka itu adalah dulmun secara bahasa. Sepatu ada di kaki, kita letakkan di muka, itu adalah dulmun fil lughah secara bahasa. Nah, dari situlah kemudian digunakan berbagai macam tindakan-tindakan yang secara syar'i itu disebut sebagai sebuah kedoliman. Contoh misalnya dalam Al-Quran, syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut sebagai dulmun azim. Inna syirka la dulmun azim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar kedoliman yang besar.
Kenapa disebut dzulmun adzim, kedoliman yang besar? Ya, karena apa? Karena dia meletakkan manusia, meletakkan makhluk sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada makhluk yang letakkan secara sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala? Sementara makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dia lemah, dia tidak punya kekuatan. Kalaupun dia punya kekuatan itu karena diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana disejajarkan, disetarakan dengan Allah Subhanahu wa taala? Jelas ini merupakan kedoliman yang sangat besar. Dan itulah kalau kita lihat kedoliman yang paling besar adalah kedoliman syirik. Karena apa? Karena menempatkan makhluk, menempati posisi sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai sesembahan. Saudara-saudara yang menurut Allah SWT, kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam secara akidah, maka berarti orang yang kafir ini disebut sebagai orang yang zalim. Karena apa? Karena mereka telah meletakkan makhluk dalam posisi sebagai Tuhan. Dalam beberapa ayat yang lain juga disebutkan, dalam secara hukum, mereka yang melanggar di hukum Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai orang yang zalim. Misalnya dalam surah Al-Baqarah 229, Allah SWT berfirman, "Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humud dhalimun." Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum yang fala ta'taduha, jangan kalian melanggarnya. Jangan kamu melampauinya, ya. Wa man yata'adda hududallah, siapa yang melanggar hudud Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humud dhalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Oleh karena itu, orang yang melanggar syariah itu sesungguhnya disebut orang zalim. Dan dalam ayat yang lain mereka disebut sebagai orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah menjerumuskan dirinya kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam ayat yang lain, orang yang tidak memutuskan perkara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum yang Allah turunkan dengan tegas di dalam surah Al-Maidah ayat 45 disebut sebagai orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun. Jadi ayat ini itu menegaskan bahwa siapapun yang menerapkan hukum, yang hukum itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang zalim. Kalau judulnya tadi disebut undang-undang zalim, maka undang-undang yang tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah undang-undang yang zalim. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu zalim. Apalagi undang-undang itu bukan sekadar buatan manusia, tetapi undang-undang itu menindas, menyengsarakan manusia. Dan lebih parah lagi, seringkali undang-undang yang digunakan untuk terapkan itu menindas rakyat itu atas nama rakyat. Jadi mengatakan rakyat tetapi sungguhnya menindas rakyat. Semua itu terkategori sebagai undang-undang zalim, dan orang yang menerapkan di dalam surah Al-Maidah ayat 45 disebut sebagai ulaika fa ulaika humud dhalimun. Demikian juga misalnya Allah SWT menyebut ya bahwa menjadikan orang kafir ya sebagai wali itu juga disebut sebagai orang zalim. Wa may yatawallahu minkum, ya, atau ayat yang sebelumnya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali-wali. Ini istahabbul kufra 'alal iman. Jika mereka lebih mencintai kekufuran atas keimanan. Lalu kemudian tegaskan wa may yatawallahum minkum, siapa yang mengangkat mereka sebagai wali di antara kalian, fa ulaika humud dhalimun. Mereka adalah orang-orang zalim. Orang kafir ini tempatnya tidak boleh menjadi wali. Karena apa? Mereka memang Allah SWT menetapkan bahwa untuk menjadi wali adalah sesama mukmin. Ba'duhum awliya'u ba'd.
Sementara orang kafir mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain. Allah SWT melarangnya. Maka siapa yang mengangkat orang kafir sebagai wali, sebagai pemimpin mereka, sebagai sekutu mereka, pelindung mereka, maka mereka telah berbuat dolim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Saudara-saudara yang Allah SWT, sehingga kalau kita lihat dolim ini cakupannya sangat luas. Ya. Siapa yang melakukan pelanggaran terhadap syariah, ya, demikian juga siapa yang ingkar kepada akidah, maka mereka terkategori sebagai kedoliman. Dan dalam ayat ini Allah SWT melarang kepada kaum muslimin untuk membiarkan kedoliman. Sebab apa? Sebab ketika kedoliman itu dibiarkan, maka Allah SWT akan menurunkan adab. Dan ketika adab itu diturunkan, maka tidak hanya mengenai mereka yang berbuat dolim saja, tetapi mereka yang tidak ikut berbuat dolim pun mereka merasakan adab itu. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna ayat ini. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini. Beliau mengatakan, An Ibni Abbas fi tafsiri hadil ayah, dari Ibnu Abbas mengenai tafsir ayat ini, Amarullahul mu'minina alla yukirrul munkara baina dhahradihim ilaihim faya ummahumullahu bil adab. Allah memerintahkan orang-orang mukmin agar apa? Alla yukirrul munkara, agar tidak membiarkan kemungkaran, ya. Baina dhahrin, di tengah-tengah mereka, tampak di antara mereka. Ilaihim faya ummahumullahu bil adab, yang kemudian Allah SWT meratakan kepada mereka adab. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini adalah perintah Allah SWT kepada kaum mukmin agar mereka tidak membiarkan kemungkaran ada di tengah-tengah mereka, tampak jelas dominan di tengah mereka, ya. Kalau itu dilakukan, kata beliau, faya ummahumullahu bil adab, maka Allah akan meratakan kepada mereka adab. Apa kata Ibnu Katsir? Beliau mengatakan, wa hadza tafsirun hasanun jiddan. Itu adalah tafsir yang sangat bagus, kata beliau. Lalu kemudian beliau katakan, wa lihadza qala Mujahid fi qawlihi, dan karena itu Mujahid berkata tentang ayat ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah hiya aidan lakum. Maknanya adalah bahwa Allah tidak hanya menimpakan adab kepada orang-orang zalim saja, wa aidan lakum, namun juga kamu semua yang membiarkan kemungkaran itu terjadi. Wa kadza qala ad-Dhahhak, demikian juga ad-Dhahhak berkata demikian. Wa Yazid bin Abi Habib wa ghairu wahid, dan banyak lainnya lagi. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan yang saya kira cukup memadai buat kita bahwa sebenarnya ayat ini bukan hanya sekadar melarang melakukan kemungkaran, tetapi ayat ini melarang kita membiarkan kemungkaran, membiarkan kedoliman, membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah kita. Ya, kalau itu terjadi, ya artinya kedoliman, kemungkaran, kemaksiatan ada di tengah-tengah kita, lalu kemudian dibiarkan, maka Allah akan menurunkan adab. Allah akan menimpakan adab, bukan hanya kepada pelaku kedoliman secara langsung, tetapi juga mereka yang tidak melakukan kedoliman secara langsung turut mendapatkan adab. Ya, saudara-saudara yang Allah SWT, penafsiran ini juga disebutkan oleh atau dikuatkan oleh oleh hadis-hadis Nabi, ya, yang menjelaskan hal yang sama. Ya, misalnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berasal dari Mujahid, dari salah seorang sahabat yang sahabat itu mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yu'adzibul amata bi amalil khasah hatta yarul munkara baina dhahranihim
wa hum qadiruna ala ay yunkiruhu fala yunkiruhu fa idza fa'alu dzalika addaballahu al-khassata wal 'amma. Beliau katakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, innallaha Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yu'addibul 'amma. Allah tidak mengadab masyarakat atau umat atau satu kaum secara keseluruhan bi amalil khassah, disebabkan oleh amal perbuatan oleh segolongan kaum, segolongan kelompok, hatta yarul munkara baina dhuhranihim, sampai mereka melihat kemungkaran ada di tengah-tengah mereka, wa hum qadiruna ala ayyunkiruhu, sementara sebenarnya mereka mampu untuk mengingkarinya, falat yunkiruh, namun mereka tidak mengingkarinya. Mereka membiarkan kemungkaran di tengah-tengah mereka yang tampak jelas itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka mengerjakan itu, adzaballahu al-khassata wal 'amma, maka Allah SWT mengadab baik yang khassah, yakni pelaku kedzaliman secara langsung, wal 'amma, atau mereka kaum yang secara umum mereka membiarkan kemungkaran dan kemaksiatan itu terjadi. Hadis ini sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu menunjukkan atau menguatkan, mengokohkan penafsiran ayat yang tadi kita bahas. Demikian juga beliau mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga riwayat yang lain yang berasal dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, qal, apa itu? Masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamathi qaumin istahammu ala safinah. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul qaimi ala hududillah, perumpamaan al-qaim, orang yang menegakkan hukum-hukum Allah SWT, wal waqi'i fiha, dan orang-orang yang melanggarnya. Ada orang yang menegakkan dan ada orang yang melanggar hukum-hukum Allah SWT. Kata Nabi, kama sali qaumin istahammu ala safinah, itu seperti kaum yang mereka mengundi tempat mereka di kapal. Fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfala. Lalu kemudian ada sebagian mereka yang berada di atas dan ada sebagian mereka di bawah. Fa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru 'ala man fawqahum. Sementara orang-orang yang ada di bawah, jika mereka hendak mengambil air, mereka harus lewat ke atas dulu. Ya, harus mengambil, capek lah. Lalu kemudian mereka berkata, faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharaqan, seandainya kami melubangi bagian kami satu lubang, walam nu'dhi man fawqana, niscaya tidak akan menyakiti orang yang di atas kami. Itu kata mereka. Udahlah, kita lubangi saja kapal ini, ya. Kan toh ini bagian kita, kamar kita sendiri, tidak akan merugikan mereka yang ada di atas. Tapi apa kata Nabi? Ya, fa in yatrakuhum wa ma aradu halaku jami'a. Apabila mereka membiarkan apa yang dikerjakan oleh kaum yang ada di bawah yang melubangi kapal itu, halaku, maka akan binasa. Dan yang binasa bukan hanya satu dua, tapi jami'an. Bayangkan kapal ketika dilubangi bagi sebagiannya, lalu kemudian air masuk, dan ketika air itu semakin banyak masuk, dan akhirnya kemudian membuat kapal itu oleng dan tenggelam. Siapa yang tenggelam? Yang tenggelam bukan hanya mereka yang melubangi, tetapi semua penumpang kapal akan turut tenggelam, sekalipun dia tidak melakukan melubangi bagian kapal itu. Itulah perumpamaan Nabi, ketika ada satu kemungkaran dibiarkan oleh yang lain, maka kemungkaran itu menjadi mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan persoalan. Yang persoalan itu bukan hanya dialami, bukan hanya dirasakan mereka yang berbuat kemaksiatan dan kedzaliman, tetapi juga semuanya halaku jami'an.
Tetapi apa kata Nabi? Wa in akhadu ala aidihim, apabila mereka mencegah tangan mereka, artinya mencegah kemaksiatan, jadi hendak melobangi kapal itu dicegah, diambil tangannya, ya, najau, mereka selamat. Wa najau jami'an, dan semuanya akan selamat. Yang selamat bukan hanya yang mencegah, bahkan yang sedianya melobangi kapal, dia tidak jadi tenggelam. Inilah perumpamaan sebuah pelaksanaan dan pelanggaran hukum, kemungkaran. Jadi ini yang persis seperti yang digambarkan dalam ayat ini, bahwa ketika ada kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, maka orang itu tidak boleh, atau yang lain tidak boleh membiarkan kemungkaran, kemaksiatan, dan kedzaliman itu. Sebab akibatnya ketika Allah SWT menimpakan adab, bukan hanya menimpa mereka yang berbuat zalim, tetapi juga amah semuanya. Demikian juga misalnya di dalam penjelasan beberapa yang lain, maksud saya penjelasan yang juga dikaitkan dengan penjelasan para ulama, ya, tentang ini juga mereka tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang tadi disebut. Oleh karena itu sebenarnya ayat ini adalah ayat yang melarang kepada kaum muslimin untuk membiarkan atau tidak peduli terhadap adab, ya. Maksudnya kedzaliman, ya. Baik, saya ingin akhiri penjelasan ini untuk melihat pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini. Setidaknya ada 3 yang sangat penting yang harus kita ambil dari ayat ini, ya. Yang pertama adalah bahwa kedzaliman, kemaksiatan, kemungkaran akan mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam ayat disebutkan wattaqu fitnatal la tusibanal ladzina dzalamu minkum khassah. Inilah ayat yang secara jelas menunjukkan bahwa kedzaliman yang dilakukan oleh sebagian orang akan mendatangkan adab, ya. Dan yang semacam ini, bukan hanya ayat ini, ada beberapa ayat yang lain yang menunjukkan bahwa kedzaliman, kemungkaran itu akan datang adab. Seperti firman Allah SWT misalnya dalam surah Ar-Rum, ya, ayat 41. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidinas, disebabkan oleh ulah tangan manusia, perbuatan manusia. yakni bima'asihim, disebabkan oleh kemaksiatan mereka. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian atas apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarjun, agar mereka kembali. Ayat ini dengan jelas menjelaskan kepada kita bahwa kemaksiatan, kemungkaran itu akan mendatangkan azab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga sangat penting yang dipahami dari ayat ini adalah bahwa kedzaliman yang dilakukan oleh sebagian orang akibatnya akan juga dirasakan oleh orang lainnya yang bahkan tidak ikut berbuat zalim. Contoh di tengah kita begitu banyak untuk kita bisa saksikan. Sebagai contoh misalnya, ini contoh sederhana yang mata terlihat, ya. Ketika ada hutan di puncak sana digunduli, digunakan untuk villa dan seterusnya, mengakibatkan resapnya tidak ada. Begitu hujan deras, maka terjadi banjir dan erosi. Siapa yang merasakan? Bukan hanya mereka yang menggunduli hutan, tetapi yang lain yang tidak ikut menggunduli hutan pun merasakan akibatnya. Korupsi. Ya, seperti di negeri ini, pelakunya bukan semuanya, tetapi pelakunya adalah sebagian orang. Bahkan kalau kita lihat sebagian kecil orang, memang jumlahnya banyak, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan bisa jadi jutaan. Tetapi dibanding dengan yang tidak korupsi yang berjumlah 250 juta lebih, tentu jumlah persentase itu sedikit. Tetapi begitu dilakukan, ya, korupsi dilakukan merajalela, maka akibatnya akan dirasakan oleh seluruh rakyat yang tidak ikut makan korupsi.
karena korupsi, maka apa yang terjadi? Ya sangat mudah. Jalan-jalan yang diproyeksikan baru rusak mungkin 50 tahun lagi karena banyak dimakan, banyak dikorupsi, hanya beberapa bulan, beberapa tahun sudah rusak. Gedung hanya beberapa tahun, yang puluhan tahun roboh, dan seterusnya. Tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan. Ya, demikian juga karena korupsi besar, maka kesejahteraan rakyat menjadi berkurang. Demikian juga, kalau tadi kita bicara di awal tadi undang-undang. Sebuah undang-undang yang mengesahkan undang-undang itu tentu bukan seluruh rakyat. Hanya segelintir, sebagian kecil orang. Tetapi undang-undang itu begitu disahkan, maka apa? Undang-undang itu akan dirasakan oleh sebagian besar, bahkan semuanya. Undang-undang yang membolehkan riba, undang-undang yang membolehkan pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya menjadi milik publik, lalu kemudian dibolehkan kepada swasta untuk mengelola. Misalnya, jelas adalah merupakan sebuah kezaliman. Dalam undang-undang Cipta Kerja ini misalnya satu contoh ya yang sempat beredar di media massa adalah misalnya soal listrik misalnya. Di sana ada bagaimana pengelolaan listrik mulai dari pembangkit sampai kemudian distribusi. Semua itu bukan hanya dikelola oleh BUMN tapi bisa diambil oleh perusahaan swasta. Padahal kita tahu bahwa listrik terutama berkaitan dengan distribusi itu adalah melewati kabel-kabel lalu jaringan-jaringan yang jaringan-jaringan itu adalah melewati jalan, melewati milik umum. Dan oleh karena itu tidak boleh dimiliki secara pribadi, dimiliki oleh publik, dalam hal ini negara yang mengelola. Ini secara syar'i. Begitu ada undang-undang yang membolehkan kepada swasta, kepada korporasi untuk mengelola dalam soal ini, maka ini telah menyimpang dari Islam. Nah, ketika kemudian itu dilakukan, maka ya tentu berbeda semestinya ya. Negara dalam mengelola perusahaannya ya motifnya adalah riayah, memberikan pelayanan kepada rakyatnya, bukan komersial. Berbeda dengan korporasi, ketika mereka melakukan usaha, maka motifnya bukanlah motif riayah, tetapi motifnya adalah untuk mendapatkan keuntungan komersial. Dan kalau kemudian itu yang menjadi motifnya, maka rakyat adalah ujung-ujungnya yang harus menderita. Rakyat yang harus merasakan akibat itu. Nah, siapa yang merasakan? Seluruh rakyat. Siapa yang melakukan itu? Pengesahannya hanya segelintir orang. Saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin lanjutkan. Yang kemudian yang ketiga, pelajaran penting ketiga apa? Yang penting ketiga adalah supaya itu semua tidak terjadi, maka umat Islam harus tidak boleh mentoleransi kedoliman itu. Di dalam Islam itu, soal kedoliman itu sangat ketat. Jangankan kita mendukung, apalagi membantu kedoliman, bahkan kita cenderung sedikit saja terhadap kedoliman tidak boleh. Allah SWT berfirman dalam surah Hud itu, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءِ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Jangan kamu itu cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dalam beberapa tafsir disebutkan وَلَا تَرْكَنُوا, maknanya adalah وَلَا تَرْضَوْا. Jangan kamu وَلَا تَرْضَوْا, jangan kamu ridho, jangan kamu senang. Ya, bahkan dalam beberapa tafsir disebutkan ar-rukun, maknanya adalah al-mailul yasir, kecenderungan ringan. Jadi bukan simpatisan berat ya. Jadi ada kecenderungan, ada senang ringan saja. Ilal ladzina dzalamu, orang yang berbuat zalim, bukan orang zalim, bukan. Kalau menggunakan dzalimin itu isim. Itu lebih berat daripada alladzina dzalamu, orang berbuat zalim. Kalau orang berbuat zalim itu mungkin hanya sekali dua kali dia berbuat zalim. Saat dia berbuat zalim, kita tidak boleh merasa cenderung. Lah kalau sudah zalimin, itu sudah menjadi sifat, menjadi karakter. Dia bukan hanya melakukan satu dua kali kezaliman, tetapi hidupnya dipenuhi dengan kezaliman. Pada mereka dalam ayat ini tidak boleh kita merasa senang, merasa ridho. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu.
Kalau itu terjadi, kalau itu dilakukan, fatamassakum nar, maka kamu akan dibakar oleh neraka. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan kamu tidak memiliki selain Allah para penolong. Tsumma la tunsarun, dan kamu tidak akan ditolong. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jelas sebuah kesalahan besar kalau kaum muslimin tidak peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya. Tidak boleh seorang atau kaum muslimin atau seorang muslim dia cuek terhadap apa yang ada di sekitarnya. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji, yang penting saya umroh. Orang lain mengerjakan apa itu urusan mereka dengan Allah. Tidak boleh cara berpikir seperti itu. Kaum muslimin seperti yang disebutkan dalam ayat ini harus punya kepedulian terhadap apa yang ada di sekitarnya. Mereka tidak boleh membiarkan kedoliman itu terjadi ketika mereka mampu. Kalau mereka membiarkan, apalagi bahkan ridho, maka mereka akan ditimpakan adab juga. Allah akan menimpakan adab bukan hanya kepada pelaku kedoliman secara langsung, tetapi mereka yang ikut mendukung. Saudara-saudara yang Allah SWT, oleh karena itu ayat ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam, kaum muslimin harus terus peduli terhadap lingkungan sekitarnya, lingkungan yang melingkupi dirinya, bahwa tak boleh ada dan tidak boleh membiarkan kemungkaran ada. Itulah pelajaran ketiga yang sangat penting yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Tentu masih banyak yang lain, tetapi setidaknya tiga ini yang penting untuk kita jadikan sebagai pegangan. Saya kira itu moga-moga bermanfaat.